Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Abna'i ya talabah rahimani Allah wa iyyakum, masih melanjutkan pembahasan kita tentang al-adatu al-ashru fi syakhsiyati an-najihati. Kita telah baca yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua juga sudah, al-adatu tsaniyatu tahdidul ahdaf. Yang ketiga, tartibu al-awlawiyat, sudah. Yang keempat adalah at-takhtitu, juga sudah. Maka berikutnya kita akan masuk pembahasan yang kelima, al-adatul khamisatu at-tarkizu. At-tarkiz yang kita maksud adalah fokus. Tarkiz dari kata rokkaza yurokkizu tarkizan. Karena setelah kita punya rencana, planning, khuttah, dari mulai sepanjang hayat 3 sampai 5 tahun, tahunan, bulanan, pekanan hingga harian, khuttah, rencana dan rancangan yang telah kita susun tidak akan mungkin terwujud dan terlaksana kalau kita tidak fokus. Kalau yang kita pikirkan, yang kita lakukan terus terpecah. Ingin hafal Al-Quran, ingin bahasa Arab lancar, namun tidak fokus. Ingin ini, ingin itu, belum terwujud. Pindah kepada tujuan yang lain. Sebentar, bosan, tinggal lagi. Maka tentunya rancangan yang telah kita susun secara apik dan rapi tidak banyak membantu. Maka berikutnya kita butuh at-tarkizu. Agar bisa kita fokus pada tujuan dan rancangan kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di sini ada al-asalibu al-musa'idatu 'ala tarkiz. Al-asalib, uslub-uslub, metode-metode, langkah-langkah yang bisa al-musa'idah membantu kita untuk tarkiz. Langkah yang pertama, al-uslubu al-musa'idul awwal al-isti'anatu billahi. Kita al-isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah. Wa tawakkul alaih, dan tawakal, pasrah, serahkan kepada Allah. Karena kita manusia, secerdas apapun kita, tidak akan mungkin terwujud apa yang kita harapkan tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun wewenang kita pun tidak akan mampu membantu kita mewujudkan apa yang kita harapkan kalau Allah tidak memberikan kemudahan dan pertolongannya kepada kita. Maka yang pertama, labud al-isti'anatu billahi wa tawakkulu alaihi qabla al-bada'i. Isti'anah ini dan tawakal bukan hanya setelah selesai, akan tetapi qabla al-bada'i, sebelum kita mengawali, memulai, fi ayyi amalin, dalam seluruh jenis perbuatan apapun. Baik yang mungkin kita pandang tujuan remeh, kecil, maupun sampai tujuan yang besar. Baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat, lebih-lebih perkara akhirat. Kemudian setelah kita mampu al-isti'anatu billahi wa tawakkul alaih, berikutnya adalah yang kedua, kita tahdidu waktin, menentukan dan membatasi waktu. Waktu apa?
li bidayatil amali wa akhir linihayatihi. Kapan kita mengawalinya, kapan terakhirnya. Maka kita fokus. Tadi kita katakan pengen menghafal 30 juz. Kelas 10 hafal 10 juz. Maka tentukan 10 ini dari bulan apa sampai bulan apa yang terakhir. Katakanlah dari bulan Juli misalnya sampai nanti bulan Juni lagi. Juli awal tahun pembelajaran sampai bulan Juni akhir tahun pembelajaran. Harus jelas. Sehingga nanti memudahkan kita untuk mengevaluasi kira-kira sudah berhasil atau belum. Langkah yang ketiga adalah fikrun fil fawaidi wal manafi'i allati satahsulu 'alaiha. Merenungi, memikirkan faedah serta manfaat yang akan kita peroleh saat ikmalil amal, mampu menyempurnakan perbuatan. Katakanlah tadi targetnya menghafal 30 juz. Bayangkan manfaat yang kita petik di dunia maupun di akhirat dalam menghafal Al-Quran. Baik nanti kita berhasil menghafal Al-Quran maupun belum berhasil, akan banyak faedah dan manfaat yang kita bisa petik. Minimalnya manfaat membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran. Wala tufakkiru, dan jangan memikirkan awaik, rintangan maupun kesulitan yang akan dihadapi. Jangan terlalu banyak memikirkan kesulitan, fokus pada manfaat yang akan kita hasilkan. Yang keempat adalah ibtikaru asalibi jadidatin li injazil mahami wal khuruji anir rutini al mumilli. Menciptakan cara-cara baru li injaz, untuk merealisasikan, mewujudkan al-maham, sebuah tugas penting. Jadi menghafal Al-Quran setahun 10 juz, ciptakan cara-cara yang baru. Kalau selama ini menghafal sekali belum lancar, tambah 2, 3, sampai 10 kali, bahkan lebih dari itu. Kalau membaca langsung sulit, tambah perbanyak mendengarkan murattal, bacaan Al-Quran. Dan menciptakan cara baru ini, faedah berikutnya selain li injazil maham, menyelesaikan tugas, menyelesaikan tujuan, berikutnya adalah wal khuruji, untuk keluar, anir rutin, dari rutinitas al-mumilli, yang membosankan. Kalau selama ini menghafal Al-Quran waktu ba'dal maghrib dan ba'dal fajr misalnya, bosan, ciptakan waktu duha mungkin, malam hari mungkin. Maka bikin kreativitas dan inovasi baru agar kita tidak terjerumus di dalam rutinitas harian yang membosankan. Cari cara. Yang kelima, tajannubul muqata'ati 'inda mubasharatil a'malil lati tahtaju ila tarkizin syadidin. Menjauhi atau menghindari muqati'at, perkara-perkara yang memutus, yang menghalangi saat mubasyaratil a'mal, saat sedang melakukan sebuah perbuatan, sebuah tujuan, allati tahtat, yang membutuhkan kepada tarkizin syadid, membutuhkan perhatian penuh, membutuhkan tingkatan fokus yang tinggi. Katakanlah untuk mampu murajaah Al-Quran sekali duduk 10 juz, maka hindari segala hal yang bisa menghalangi kita, mulai dari sekedar ngobrol yang tidak bermanfaat, bergadang sampai larut malam, atau sekedar main gadget misalnya. Hindari itu.
sesuatu yang butuh tarkis yang besar, perhatian yang serius, tingkatan konsentrasi yang penuh, maka kita harus meninggalkan segala hal-hal yang mampu menghalangi kita dari terwujudnya cita-cita dan tujuan kita. Yang keenam adalah iltizamus sabr, menjaga dan komitmen dengan kesabaran. Wal hudu, serta tenang, ma'a quwwatil iradah, yang diiringi dengan keinginan yang kuat. Wa adami tahmilin nafsi, dan menghindari untuk tidak memikulkan beban yang berat kepada jiwa kita, diri kita, fauqa, yang melebihi kemampuan jiwa kita. Artinya kalau memang ada di antara kita yang tidak mampu menggabungkan pelajaran kelas kemudian menghafal Al-Quran, target turunkan. Tapi dengan tetap sabar, tenang, jangan terlalu khawatir, galau, bingung. Yang ketujuh adalah adamu intidhari hawafizi wathana'ati allati yuqaddimuha al-akharuna, tidak menunggu adanya hawafiz, yaitu jamak dari hafiz, pendorong, motivasi, hadiah, reward, wathana'at, pujian-pujian, allati yuqaddimuha, yang diberikan oleh orang lain. Kalau kita sudah punya tujuan yang baku yang ingin kita raih, jangan nunggu dapat hadiah, jangan nunggu dipuji untuk melakukan dan mewujudkan cita-cita tadi. Wa kun ijabiyan, jadilah orang yang ijabi, orang yang positif, fi nadarika, dalam pikiranmu, pandanganmu, linafsika, terhadap dirimu, walil akharin, dan terhadap orang lain. Positive thinking, berpikir yang positif. Yang kedelapan yang juga bisa kita gunakan, kan namanya menghafal, melakukan sebuah tujuan, target-target yang tertentu, kadang-kadang kita bosan, boring, jenuh. Mau kita paksa untuk menghafal, berat, tidak mungkin. Maka gunakan istiqmalu uslubi sab'i daqa'iq, menggunakan gaya atau metode 7 menit pertama litarkis, untuk fokus konsentrasi fil a'mal, pada perbuatan allati tash'uru, yang kamu anggap, kamu rasakan, bi'adami ragbah, kamu tidak suka. Itulah tekad kita, keinginan kita, kadang kuat, kadang lemah. Kalau kita lagi bosan, maka pakai metode 7 menit pertama untuk fokus. Maksudnya apa 7 menit pertama ini? Maksudnya adalah mahwa uslubu sab'i daqa'iq. Maksudnya ini, kalau kita lihat amalun tash'uru bi'adami raqbati fi bad'ihi wal hurubi min. Kalau ada sebuah pekerjaan, aktivitas, tash'ur, kamu merasakan tidak suka, fi bad'i, untuk melakukan perbuatan tersebut, bahkan ingin lari meninggalkannya, wal hurub minhu, maka caranya apa? Caranya a'ti nafsaka sab'a daqa'iqa faqat, ya, berikan kepada jiwamu 7 menit saja. Kabidayatin, sebagai permulaan, fitan fili, dalam mengerjakan sebuah amalan. Paksa, sempatkan 7 menit. Selesai 7 menit, ba'dan tiha as-sab'i daqa'iq, kita lihat, kita tanya diri kita kembali, hal tash'uru bi raqbati fil muwasalah, apakah kamu sudah merasa ingin melanjutkan perbuatan tadi, ingin murojaah, lagi suntuk, boring, bosan, coba usaha 7 menit untuk mampu murojaah. Kalau yang kita lihat, apa yang kita rasakan? Kalau kita kalau ingin melanjutkan, tidak ingin melanjutkan,
maka utruk, tinggalkan itmamal amal, penyelesaian terhadap perbuatan atau kegiatan tadi sampai waktu lain, ditunda. Kalau ternyata pengen nyambung, alhamdulillah kita harapkan, maka istamir, lanjutkan fi injaz, dalam menunaikan perbuatan hatta nihayah, sampai selesai. Jadi apapun pekerjaan kita, kegiatan kita, tujuan kita ingin kita tempuh sesuai rancangan yang telah kita susun. Kalau kita lagi bosan, malas, coba paksa lakukan 7 menit saja. Kalau tetap bosan, tinggalkan. Kalau berubah, itu yang kita harapkan. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Maka silahkan tugasnya tulis pengalaman kamu, atau coba tentukan permasalahan yang kamu anggap penting namun sedang bosan, malas. Lalu mencobanya selama 7 menit, lalu jawab berubah atau tidak sesuai pengalaman masing-masing. Demikian untuk materi kita di Al-Adatul Ashru. Kita sampai pada Al-Adah Al-Khamisah. Insyaallah kita akan sambung di lain kesempatan pada Al-Adah As-Sadisah. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.